Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Hari ini saya Dr. Muhammad Susran, spesialis mata, staf Divisi Ilmu Kesehatan Mata, Fakultas Kedokteran Universitas Lampung akan memberikan tutorial bagaimana cara pemeriksaan oftalmologi yang baik dan benar, sehingga kalian nanti akan dapat melakukan pemeriksaan fisik sesuai dengan yang disyaratkan oleh standar kompetensi dokter Indonesia. Oke, silakan dulu. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Yusran. Saya merupakan dokter spesialis mata di poliklinik ini. Saya tahu dengan siapa saya berhadapan. Bapak Taufik. Bapak Taufik, oke. Umur berapa? Umur saya 21 tahun. 21 tahun. Pekerjaan? Saya mahasiswa. Mahasiswa ya. Baiklah. Nanti akan ada beberapa hal yang akan saya tanyakan mengenai penyakit yang Bapak Taufik alami, dan akan ada beberapa pemeriksaan mata tentunya ya, untuk menilai kira-kira penyakit apa yang Bapak alami ya. Nanti ada beberapa pemeriksaan yang mungkin agak tidak nyaman nih Pak ya. Jadi nanti apabila sangat tidak nyaman, Bapak bisa memberitahukan kepada saya. Bagaimana Pak? Bapak bersedia untuk dilakukan pemeriksaan? Bersedia. Kita akan melakukan pemeriksaan warna menggunakan Ishihara test ya. Di sini kita akan memeriksa apakah pasien mengalami kelainan penglihatan warna. Jadi penglihatan warna merupakan salah satu kualitas penglihatan yang dapat kita ukur selain tajam penglihatan. Nah, pada isi harates ini ada beberapa gambar yang berisi huruf-huruf atau berisi angka yang dari kumpulan titik-titik yang berwarna yang berbeda dengan dasarnya. Nah, kita minta pasien untuk menyebutkan angka-angka yang ada pada setiap lembarannya. Dipastikan pasien untuk menggunakan kacamatanya apabila pasien tersebut mempunyai kelainan refraksi, karena kemungkinan akan bisa mengganggu tajam penglihatan warnanya. Baiklah, kita mulai. Silakan Pak Taufik, kita sekarang akan melakukan pemeriksaan warna. Silakan baca, di setiap ini ada hurufnya untuk dibaca ya. Berapa? 12. Ya. Berapa? 8. 3. 29. 74. 7. 45. 2. 8. Ada atau tidak? Oh, tidak ada. 16. Ya. 35. 96. Ya, baiklah. Pada pasien ini dapat menyebutkan semua angka yang ada pada halaman Ishihara ini dengan baik dan benar ya. Jadi kita juga harus memperhatikan respon pasien ketika membaca ya. Ketika dia dengan cepat membaca dengan tegas, itu artinya dia tidak ada keraguan pada pasien, artinya dia benar-benar melihat huruf tersebut. Ada pada beberapa kasus pasien berpikir dahulu agak lama mencoba menebak-nebak. Nah, itu kita harus perhatikan dengan baik, kemungkinan dia ada gangguan warna. Kemudian apabila pada angka-angka tersebut masih meragukan, di sini juga ada pattern lain, yaitu dengan melihat alur atau garis yang dibentuk oleh kumpulan warna-warna ini. Nah, ini bisa, kalau kita masih ragu dari huruf-huruf tersebut, baru kita melakukan pemeriksaan untuk menunjukkan bagaimana pola dari garis yang dihasilkan. Mohon, ini ada start di sini, harap X ke sini. Coba, ini ada yang menghubungkan garis. Tolong di. Ya, satu lagi, ada lagi. Ya, gitu. Kalau kita ada keraguan terhadap pembacaan dari huruf-huruf pada Ishihara test. Interpretasi akhir dari pemeriksaan Ishihara test adalah
Apabila bisa melihat seluruh angka yang ada pada isi hara tes, maka kita katakan bahwa tidak terdapat buta warna. Apabila pasien hanya dapat melihat pada halaman pertama, yaitu angka 12, sedangkan halaman yang lain tidak dapat dibaca dengan baik, maka kita katakan pada pasien ini menderita buta warna total. Apabila pada pemeriksaan ada huruf-huruf yang tidak bisa dibaca dan ada yang bisa dibaca sebagian, maka kita katakan pada pasien ini menderita buta warna parsial. Begitulah kita menuliskan laporan hasil pemeriksaan dari buta warna dengan menggunakan isi hara tes. Pemeriksaan lapang pandang konfrontasi Donders. Kita banyak tipenya, ada yang menggunakan lapang pandang Donders. Ini adalah pemeriksaan secara kualitatif, ya. Sedangkan pemeriksaan lain ada pemeriksaan secara kuantitatif, yaitu menggunakan alat yang kita namakan dengan perimetri. Nah, baiklah, kita mulai. Pertama, kita minta pasien untuk menutup mata yang tidak diperiksa, yaitu mata sebelah kiri, ya. Mata pasien ditutup sebelah kiri, kemudian pemeriksa ditutup matanya sebelah kanan dan meminta pasien untuk melihat atau fokus terhadap mata pemeriksa. Ya, diharapkan jarak kita adalah 1 meter kurang lebih, dan diminta mata pasien untuk memfiksasi ke mata kita yang ada. Kemudian kita meminta pasien untuk menentukan apakah sudah terlihat objek yang kita gerakkan dari perifer menuju sentral, ya. Kita tahu bahwa lapangan sebelah temporal akan lebih luas tentunya dibandingkan dengan lapangan sebelah nasal, karena ada batang hidung yang akan menutup lapang penglihatan. Nah, kita akan mulai, ya. Jadi pastikan objek yang akan kita minta untuk dilihat itu berada di pertengahan antara pasien dan pemeriksa. Jadi letaknya di sini, di tengah-tengah sini dia akan bergerak. Bukan begini, ya, bukan ke arah pemeriksa. Jadi harus di tengah-tengah, pastikan. Kemudian pastikan bahwa pemeriksa juga melihat objek tersebut. Jangan sampai kita hanya merasakan saja bahwa kita, karena kita yang menggerakkan, kita merasa bahwa melihat, padahal tidak. Jadi pastikan kita, pemeriksa dan pemeriksa juga melihat arah gerakan dari objek tersebut. Ya, kita mulai, ya. Ini terlihat, terlihat, ya. Ini terlihat, terlihat. Ini terlihat, oke. Ini terlihat, ya. Ini terlihat, terlihat. Ini terlihat, ya. Jadi hasil pemeriksaan yang baru kita lakukan menunjukkan bahwa lapang pandang dari pasien sama dengan lapang pandang dari pemeriksa. Nah, lain halnya apabila kita melakukan pemeriksaan di mana pasien tidak melihat pada satu lokasi yang kita tunjuk. Nah, perumpamaan nanti tidak bisa melihat di sisi sebelah sini, ya. Coba kita mulai. Nah, ini terlihat, tidak. Ini terlihat, tidak. Ini terlihat. Ini tidak. Nah, pada keadaan ini kita dapatkan bahwa pada pasien terdapat defek lapang pandang di daerah temporal, ya, temporal atas dan temporal bawah. Jadi pada pasien ini, pada laporannya kita tuliskan terdapat defek lapang pandang pada area temporal atas dan temporal bawah. Begitupun apabila kita menemukan ada kehilangan lapang pandang pada sisi superior atau sisi inferior. Pemeriksaan lapang pandang ini hanya dapat dilakukan apabila tajam penglihatan pasien lebih dari 1 meter finger counting, 1 meter hitung jari. Karena apabila kalau sudah 1/300 tidak mungkin kita melakukan pemeriksaan lapang pandang. Karena kita harus menggerak-gerakkan tangan kita, dan itu jari pun akan tidak bisa dilakukan atau dilihat oleh pasien. Jadi syarat melakukan pemeriksaan ini adalah tajam penglihatan lebih dari atau sama dengan 1 meter hitung jari. Pemeriksaan berikutnya yang kita lakukan adalah pemeriksaan posisi bola mata dengan menggunakan Hirschberg test. Hirschberg test ini adalah pemeriksaan posisi dengan menggunakan senter
yang kita sorotkan ke daerah glabella kurang lebih 30 cm di depan pasien, dan kita amati di manakah jatuhnya cahaya tersebut pada pantulan kornea pasien. Kita lihat apakah pantulan tersebut jatuh tepat di tengah pupil atau tidak jatuh di tengah pupil. Jadi kita bisa membuat lebih ruangan agak gelap sedikit supaya kita bisa menentukan dengan baik di manakah letak dari jatuhnya cahaya tersebut. Jadi baiklah, kita akan mulai. Pasien sama jaraknya kira-kira kita menggunakan senter. Jadi pastikan senternya berfungsi dengan baik ya, dan cukup terang. Kemudian kita senterkan pada glabella ya, kurang lebih 30 cm. Kita lihat berkas cahaya, sinar cahaya, pantulannya pada kedua mata kita perhatikan. Pasien disuruh melihat pada center, dan kita lihat ini kedua-duanya jatuh tepat di tengah pupil, baik pada mata kanan maupun pada mata kiri. Artinya apa? Status penglihatannya, status posisi bola matanya adalah ortoforia ya. Lihat aku ya. Berikutnya pemeriksaan yang kita lakukan adalah pemeriksaan gerak bola mata ya. Kita tahu bahwa gerak bola mata ini diatur oleh 3 saraf kranial yang penting, yaitu nervus 3, nervus 4, dan nervus 6. Nah, untuk mengetahui ada atau tidak gangguan pada saraf kranial tersebut, maka kita akan melakukan pemeriksaan gerak bola mata ya. Gerak bola mata ada 2 macam, versi dan duksi. Jadi menggunakan satu mata dan menggunakan pada 2 mata yang terbuka. Nah, pada prinsipnya kita pertama kali tadi telah melakukan pemeriksaan posisi bola mata, itu namanya primary position. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan gerak bola mata namanya cardinal position. Itu adalah 6 gerak utama dari bola mata yang hanya dilakukan oleh satu otot utama. Jadi ada 6 cardinal position yang akan kita periksa. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah pasien melihat pada pemeriksa, kita bisa menggunakan objek, atau kita juga bisa menggunakan cahaya untuk memastikan bahwa cahaya ini tetap jatuh pada di tengah pupil ya. Pasien pertama disuruh melihat ke arah horizontal, yaitu melihat. Silakan lihat, diikuti. Apa yang kita amati? Kita amati batas sklera yang ada pada daerah pojok ini. Apakah dia benar-benar sampai maksimal atau masih terlihat sangat banyak bagian skleranya? Kalau ini kita lihat sudah cukup nih, nah, jadi mentok, jadi baik. Kemudian kita minta dia naik ke atas, bagus. Kemudian untuk ke bawah kita membuka ini, kemudian pasien sembunyi. Jadi harus supaya kita bisa melihat dengan jelas, kelopaknya diangkat ya. Kemudian kita balikan dengan melihat ke arah yang berlawanan ya, sampai maksimal. Kita melihat ke atas, kemudian kita juga minta lihat ke bawah, kita buka ya. Jadi ini membentuk pattern huruf H ya. 1, 2, kemudian ke sini, dan ke sini. Itu adalah 6 posisi cardinal position gerak bola mata yang penting. Baiklah, demikianlah pemeriksaan tutorial singkat bagaimana kita melakukan pemeriksaan oftalmologi ya, yang kita lakukan tadi. Jadi ini merupakan video pembelajaran yang dapat kalian pelajari. Apabila terdapat hal-hal yang masih kurang dimengerti, kalian dapat bertanya atau memperdalamnya, terutama nanti di bagian klinis. Atau banyak sekali sekarang media-media pembelajaran yang bisa kalian lihat, baik itu di YouTube, Instagram, dan lain-lainnya. Jadi di situ kamu bisa belajar juga lebih baik, lebih banyak, sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih baik kembali. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.